Over the things to remember. The scene starts to crumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a line and ring. It ain't no big thing, just show her a little Ada beberapa orang Indonesia yang mungkin memiliki pengetahuan atau informasi yang kurang tentang Indonesia bagian timur, di mana mereka bertanya, di Papua sudah ada mobil ya? Di sana sudah pakai baju? Di sana masih makan manusia ya? Sebenarnya waktu ini terjadi saya agak marah ya, dan juga sedikit kecewa. Kenapa di abad ke-21 ini masih banyak orang yang memiliki pemikiran yang agak terbelakang? Halo, nama saya Floridana Setegai, mahasiswi asal Papua. Saya sekarang sedang bersekolah S2 jurusan Teknik Pertambangan di University of Nevada, Reno. Black Lives Matter! 2 minggu lalu, saya sempat menyaksikan demonstrasi yang terjadi di kota tempat tinggal saya tentang Black Lives Matter, dan ini agak mengingatkan saya tentang demonstrasi yang terjadi tahun lalu di Indonesia dan beberapa komentar rasial yang pernah terjadi kepada saya dan teman-teman saya. Tindak rasial ini datang bukan cuma dari sesama orang Indonesia sebenarnya. Ada beberapa yang datang dari orang Amerika sendiri. Contohnya, waktu pergi ke mall, ada beberapa yang berpikir bahwa saya tidak dapat membeli sesuatu hanya karena mereknya tergolong mahal. Ada kalanya saya diikuti sekeliling toko. Kalau di angkutan umum, ada beberapa yang pernah tidak mau duduk di samping saya atau tidak mau memberikan tempat duduk di samping mereka untuk saya duduk. I think that a lot of people are angry, a lot of people are frustrated. They are angry and frustrated enough to take a risk in the middle of this pandemic, in the middle of this unprecedented situation. Halo, perkenalkan, nama saya Funi Blesya. Saya sekarang kuliah di University of Westminster yang ada di London. Perasaan saya mengenai racial issue yang sedang terjadi saat ini, perasaannya campur aduk. Jadi ada senangnya, ada juga sedihnya dikarenakan sekarang kita melihat bahwa ternyata racial issue itu bukan hanya terjadi di Amerika ataupun di UK, bahkan hampir di seluruh dunia seperti itu, dan specifically yang sekarang sedang terjadi di Indonesia juga, terlebih di Papua. Nah, senangnya saya sekarang merasa lebih optimis ya, karena banyak kalangan saat ini yang kemudian muncul untuk berusaha mendiskusikan mengenai masalah racial issue ini. Tetapi saya perlu bilang bahwa ada banyak sekali teman-teman, keluarga-keluarga yang berasal dari Indonesia yang menerima kami dan memperlakukan kami selayaknya sesama orang Indonesia yang berada di negara asing. Jadi saya berharap dengan momentum ini bisa membangkitkan awareness, dan awareness itu bukan hanya secara kolektif, tapi saya berharap secara individu. Artinya setiap individu benar-benar aware dengan hal ini dan benar-benar awaken dengan hal ini dan benar-benar realize bahwa hal ini terjadi di sekitar kita, bahkan di negara kita sendiri. Mimpi saya ke depan sebenarnya ada banyak. Salah satunya yaitu untuk mendirikan sekolah kepemimpinan, di mana kita ingin mendidik generasi muda Papua untuk dapat memimpin berbagai aspek dalam kehidupan mereka. Padang pelit, Betawi bodoh, Papua hitam. Seringkali ucapan seperti tadi yang dianggap bercandaan malah menjadi rasis terhadap ras, suku, agama, dan warna kulit tertentu. Rasisme seperti ini menjadi awal dari banyaknya perpecahan dan konflik-konflik yang terjadi di Indonesia. Konflik yang ditimbulkan mulai dari
pembunuhan, pembulian, dan kasus-kasus berat lainnya. Indonesia telah memiliki instrumen hukum untuk melarang tindakan rasisme, yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Selain itu, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara menjadi solusi untuk menghentikan sikap rasisme di Indonesia. Dalam Pancasila terdapat sila pertama yang menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki kebebasan dalam menganut agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Selain itu, penting bagi kita, masyarakat Indonesia, untuk memahami wawasan Nusantara dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk menghentikan tindakan rasisme yang semakin marak yang terjadi di Indonesia. Rasisme dapat diartikan sebagai rasa superioritas berlebihan terhadap ras ataupun kelompok tertentu. Rasisme dapat disebabkan oleh satu hilangnya rasa toleransi dan rasa intoleransi terhadap sesama. Yang kedua, adanya kepentingan terhadap kelompok ras atau ras tertentu. Nah, pelaku rasisme banyak mengakibatkan kerugian, baik dari sisi individu maupun sisi kelompok ras itu sendiri. Tidak jarang pelaku rasisme yang pada mulanya hanya menyerang satu kelompok individu akan tetapi berdampak pada kelompok-kelompok tertentu. Rasisme sendiri mengacu pada penindasan sistematik terhadap kelompok ras tertentu, dan hal ini dapat terwujud dalam berbagai cara. Pelaku rasisme dapat mengakibatkan kerugian, baik dari sisi individu itu sendiri dan kelompok ras itu sendiri. Tidak jarang pelaku rasisme yang pada mulanya hanya menyerang satu individu akan berdampak lebih luas pada kelompok individu tersebut. Rasisme sendiri mengacu pada penindasan sistematik terhadap kelompok ras tertentu, dan hal ini dapat terwujud dalam beberapa cara. Kejahatan rasial dan ketidaksetaraan ekonomi hanyalah beberapa contoh dampak rasisme yang semuanya jelas dapat berdampak buruk pada kesehatan mental para korban. Meski rasisme menimbulkan banyak sisi negatif, namun rasisme juga memicu dampak positif seperti memotivasi kita untuk lebih menghargai adanya perbedaan. Upaya-upaya yang dapat masyarakat Indonesia lakukan untuk menghapus perilaku rasisme di Indonesia ialah meningkatkan toleransi, pengembangan kesadaran bermasyarakat, menerima perbedaan, meningkatkan integritas sosial kelompok, mempelajari paham pluralisme, menjaga kebersamaan, dan menanamkan serta mensosialisasikan wawasan Nusantara terhadap seluruh masyarakat Indonesia. Rasisme tentu harus dihapuskan. Undang-undang dan Pancasila adalah perisai dan solusi untuk menghapus rasisme di Indonesia. Selain itu, kesadaran dari masyarakat Indonesia untuk menjaga keutuhan NKRI adalah yang paling penting untuk ditingkatkan agar tidak terjadi perpecahan. Wawasan Nusantara harus lebih disosialisasikan terhadap warga negara Indonesia. Dan kita, sebagai warga negara Indonesia yang telah memahami dampak dari rasisme, memiliki tugas memberi wawasan Nusantara terhadap masyarakat lain. Pahami adanya keberagaman, tingkatkan toleransi, sebarkan kesadaran tentang budaya rasisme dan dampaknya yang merugikan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Pastikan lingkungan sosial kita seperti pendidikan dan pekerjaan inklusif terhadap keberagaman asal-usul dan budaya. Hentikan rasisme demi keutuhan NKRI. Semuanya dimulai dari kita. Audio Jungle.